Ketegangan di Timur Tengah kembali naik drastis setelah Israel nekat memberlakukan blokade laut terhadap jalur vital yang biasanya digunakan Mesir untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Langkah ini bukan hanya memutus aliran logistik makanan dan obat-obatan, tapi juga dimaksudkan untuk mencegah dugaan masuknya suplai militer ke tangan kelompok perlawanan Palestina. Namun keputusan sepihak Israel ini justru membuka babak baru perseteruan karena Mesir tak tinggal diam. Kairo yang selama ini berusaha tampil sebagai mediator dan penyeimbang konflik akhirnya kehilangan kesabaran. Bagi Mesir, pemblokadean laut ini bukan sekedar hambatan kemanusiaan, tapi penghinaan langsung terhadap kedaulatan dan peran regionalnya. Israel ini seperti tetangga rese yang nutup jalan komplek gara-gara merasa punya gerbang sendiri, sindir salah satu analis politik Mesir. Pagi itu, keputusan besar diambil oleh petinggi militer Mesir. Mereka meluncurkan 30 jet tempur F-16 dan Rafale untuk melakukan aksi bombardir terbatas di perairan yang diklaim Israel sebagai zona kontrolnya. Hasilnya, beberapa pos radar dan sistem pengawasan laut Israel dilaporkan hancur. Ironisnya, tentara Israel yang bertugas di kapal sempat mengira itu latihan, sampai roket jatuh di samping mereka. Barulah mereka sadar ini bukan drill, ini reality check. Mesir menyadari langkah ini beresiko besar, tetapi mereka menilai tak ada pilihan lain. Apalagi tekanan publik di dalam negeri semakin kuat menuntut pemerintah untuk tidak sekedar menonton penderitaan Gaza. Kami sudah cukup sabar, tapi kalau Israel pikir Mesir itu penonton bioskop, mereka salah besar. Tiketnya mahal, popcornnya hambar, jadi kami turun langsung ke layar, ujar seorang pejabat Mesir dengan nada pedas. Bagi Israel, serangan mendadak ini jelas mengejutkan. Blokade laut yang mereka anggap sebagai strategi keamanan nasional justru berbalik menjadi blunder. Bisa dibilang, Israel seperti orang yang pasang pagar tinggi biar aman, tapi lupa kalau tetangganya punya ekskavator. Serangan Mesir membuka jalur laut sementara, memungkinkan konvoi bantuan kemanusiaan bergerak cepat mendekati Gaza. Situasi ini dengan cepat menjadi headline di seluruh dunia. Armada udara Mesir terlihat mondar-mandir di langit, sementara kapal bantuan mulai melaju diiringi sorakan dari para nelayan lokal yang menyaksikan langsung adegan dramatis itu. Bagi rakyat Gaza, momen ini ibarat secercah harapan di tengah kepungan. Sementara bagi Israel, ini lebih mirip mimpi buruk. Mereka pengen nunjuk otot, tapi malah jadi bahan roasting internasional. Jika babak pertama diwarnai dentuman bom di perairan Israel, maka babak kedua dimulai di ruang-ruang diplomasi internasional yang mendadak penuh drama. Serangan Mesir dengan 30 jet tempur itu membuat banyak pihak terkejut, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang memicu eskalasi ini? Mesir berdiri tegak dengan narasi jelas, mereka tidak menyerang daratan Israel, hanya menghancurkan blokade laut yang menghalangi jalur kemanusiaan. Ini bukan agresi, ini penegakan hak akses kemanusiaan, kata Kementerian Luar Negeri Mesir. Namun di sisi lain, Israel berlagak seperti korban perundungan sekolah, yang padahal tadi duluan nyulut api. Tel Aviv menyebut tindakan Mesir sebagai provokasi berbahaya dan serangan terhadap kedaulatan negara. Padahal jika dilihat dari awal, Israel sendiri yang memulai dengan memblokade jalur laut. Ibarat orang yang ngerebut remote TV, lalu nangis waktu ditampar adiknya. Sekarang mereka sibuk main drama di depan dunia. Negara-negara Arab dengan cepat bereaksi mendukung Mesir. Liga Arab menggelar rapat darurat dan mengeluarkan pernyataan keras. Bahkan beberapa negara Eropa mulai mempertanyakan logika Israel yang menutup jalur bantuan kemanusiaan. Blokade terhadap bantuan adalah pelanggaran hukum internasional, ujar salah satu diplomat Eropa yang enggan disebut namanya. Terjemahan bebasnya, Israel ini bikin capek tiap hari cari masalah tapi maunya dipeluk. Di sisi lain, Amerika Serikat terlihat kikuk. Washington masih berusaha menahan diri untuk tidak langsung menyalahkan Israel, tapi juga kesulitan membela blokade yang jelas-jelas memutus suplai bantuan. Akhirnya, AS hanya menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta kedua pihak menahan diri, alias ucapan standar kayak template PowerPoint, ganti nama negara, copy-paste aja. Sementara itu, di lapangan, Mesir justru makin percaya diri. Mereka menunjukkan rekaman video jet-jet tempurnya yang terbang rendah di atas laut, seolah ingin mengirim pesan ke dunia. Mesir bukan lagi sekedar penonton, kami pemain utama di panggung ini.
Publik Mesir meledak dengan sorakan dukungan di media sosial. Bahkan ada yang menyebut aksi bombardir ini sebagai hari kebangkitan Laut Merah. Orang-orang Mesir sampai bikin meme, gambar jet Rafale dengan caption, "Delivery lebih cepat dari GrabFood", nyindir Israel yang sok jago tapi gagal menahan serangan. Israel sendiri terlihat kebingungan harus merespons dengan cara apa. Serangan balik penuh ke Mesir akan membuka front perang baru yang berisiko fatal, tapi diam saja akan membuat wibawa mereka runtuh. Posisinya mirip orang yang kebanyakan gaya di tongkrongan, sekali ditantang malah bengong. Dalam kacamata internasional, babak baru ini bukan sekedar konflik Israel, melainkan potensi pecahnya perang regional. Israel kini berhadapan dengan Mesir, salah satu negara Arab terbesar dengan militer modern. Dan yang paling ironis, semuanya dipicu oleh langkah Israel sendiri yang mencoba main blokade di laut. Kalau ada yang bilang Israel jenius strategi, mungkin benar, jenius dalam bikin masalah untuk dirinya sendiri. Setelah dentuman jet Mesir mengguncang perairan Israel, perhatian dunia otomatis tertuju pada Gaza. Jalur kecil yang sudah lama jadi korban blokade kini kembali jadi pusat pertarungan geopolitik. Konvoi bantuan kemanusiaan yang sebelumnya tertahan mulai bergerak, membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Bagi warga Gaza, pemandangan itu seperti oasis di tengah gurun. Akhirnya ada pintu kecil yang terbuka setelah berbulan-bulan tercekik. Di sisi lain, Israel tentu tak tinggal diam. Armada lautnya mencoba menghalau konvoi, tetapi kondisi kacau akibat bombardir Mesir membuat pengawasan jadi longgar. Radar mereka lumpuh di beberapa titik, kapal patroli sibuk memperbaiki kerusakan, sementara para nelayan Gaza bersorak melihat kapal bantuan masuk. Ini kayak polisi tidur yang dipasang buat nahan motor, tapi malah dilindes truk trailer, kata seorang warga dengan nada getir. Reaksi global pun datang beruntun. Turki, Qatar, dan Iran langsung memuji langkah Mesir. Turki bahkan menyebut aksi itu sebuah tamparan untuk arogansi Israel. Kalau diplesetkan, ini bukan tamparan lagi, tapi tamparan pakai sandal jepit basah, berbekas, dan bikin malu. Uni Eropa terbelah, sebagian negara mendukung Mesir karena alasan kemanusiaan, sebagian lagi masih ragu karena takut merusak hubungan dagang dengan Israel. Jerman dan Prancis hanya mengeluarkan pernyataan abu-abu. Kami menyerukan deeskalasi, alias seperti biasa, ngomong banyak, maknanya nol. Sementara Amerika Serikat semakin terjebak. Washington paham betul Mesir bukan negara kecil yang bisa ditekan sembarangan. Mesir punya terusan Suez, jalur vital perdagangan dunia. Kalau Mesir memutuskan bermain keras, dampaknya bisa jauh lebih luas dari sekedar Gaza. AS tahu kalau Mesir serius, mereka bisa bikin harga minyak naik lebih cepat dari harga iPhone baru. Di Gaza sendiri, warga yang sudah bertahun-tahun hidup di bawah blokade merasakan sedikit euforia. Jalanan dipenuhi anak-anak yang melambaikan tangan ke arah laut menyambut kapal bantuan yang mulai mendekat. Beberapa bahkan membawa bendera Mesir sebagai simbol terima kasih. Saking girangnya ada yang bercanda, kalau Mesir buka restoran seafood di sini, kami rela antri sepanjang malam. Namun di balik kegembiraan itu, ada ketakutan lain. Israel pasti akan mencari cara membalas. Militer Israel terkenal tidak suka dipermalukan, apalagi oleh negara tetangga yang selama ini dianggap mitra dingin tapi stabil. Ibarat orang yang jatuh di depan banyak orang, refleksnya bukan bangkit dengan wibawa, tapi marah-marah ke kursi yang ditabrak. Situasi ini menempatkan Gaza di tengah badai yang lebih besar. Bantuan memang masuk, tapi harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya Israel. Apakah mereka akan menggertak Mesir dengan serangan balasan, atau memilih menahan diri sambil menutup malu? Yang jelas, langkah Mesir sudah mengubah peta permainan. Gaza bukan lagi hanya urusan Israel dan Palestina, melainkan sudah menjadi panggung besar yang menyeret negara-negara kuat di kawasan. Dan dari semua itu, satu hal jelas, Israel mencoba memblokade, tapi justru terblokade oleh reputasinya sendiri. Mesir sudah menyalakan kembang api di laut. Dunia terperangah. Gaza bersorak, dan Israel kini berdiri di persimpangan paling rumit dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaan utamanya sederhana, apakah ini awal dari perang besar Israel-Mesir jilid 2 atau sekedar pesan keras yang ingin disampaikan Kairo? Di internal Israel, para petinggi militer dan politik saling tuding. Perdana Menteri dituduh gegabah karena memerintahkan blokade tanpa kalkulasi matang. Para jenderal laut merasa dipermalukan karena instalasi mereka luluh lantak hanya dalam beberapa menit serangan Mesir. Ibarat geng motor yang sok jago di kampung. Sekali ditabok geng sebelah, langsung pulang bawa spanduk, damai aja bro. Media Israel memberitakan dengan nada panik,
Beberapa koran menyebut ini krisis terburuk sejak Perang Yom Kippur. Sementara yang lain menulis lebih sinis. Mesir mengajarkan Israel bahwa laut bukan kolam renang pribadi. Komentar netizen internasional pun makin sadis. Ada yang bilang blokade Israel lebih cepat jebol daripada password wifi tetangga. Mesir di sisi lain merasa posisinya sedang kuat. Pemerintah Kairo mendapat dukungan rakyat, solidaritas dunia Arab, dan bahkan simpati dari negara-negara non-blok. Mereka berhasil menunjukkan bahwa Mesir masih punya taring dan tidak takut menghadapi Israel. Bagi Mesir, ini bukan sekedar operasi militer, ini juga unjuk gigi. Kami bukan sekedar piramida tua dan unta, kami punya jet tempur juga. Dampaknya ke Gaza jelas terasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada pintu kecil yang terbuka bagi bantuan internasional. Walaupun hanya sementara, ini cukup untuk memberi nafas bagi warga yang terjebak di sana. Namun mereka tahu betul, momen ini rapuh. Setiap detik bisa berubah jadi bencana baru jika Israel memutuskan membalas. Negara-negara besar kini memantau dengan cemas. Rusia dan Cina memanfaatkan situasi ini untuk menegaskan pengaruh mereka, siap masuk dengan narasi penjaga stabilitas global. Sementara Amerika Serikat terjebak seperti orang tua yang bingung melerai anak-anaknya. Israel nakal, Mesir ngamuk, tapi AS sendiri nggak punya tenaga buat nyubit dua-duanya. Analis militer menilai jika konflik ini melebar, skenarionya bisa jadi mengerikan. Israel mungkin akan mencoba menekan Mesir lewat jalur diplomasi, tapi jika itu gagal, potensi serangan balasan tetap ada. Mesir dengan kekuatan militer dan letak geografisnya yang strategis bukan lawan enteng. Perang laut di Laut Tengah bisa berubah jadi bencana global yang mengganggu perdagangan internasional. Singkatnya, semua orang bisa kena imbas, dari nelayan Gaza sampai barista kopi di New York.